Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God, haleluya. Praise God, haleluya. Thank you. Thank you, Lord. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Let's pray. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami, tinggal bersama dengan kami, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami dan menjadi gembala kami untuk mengembalai kami, dan juga untuk menjadi guru kami untuk mengajar kami Bapa, dan terlebih-lebih menjadi Tuhan dan juru selamat kami untuk menyelamatkan kami. Haleluya, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Bapa atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Ampuni kami bangsa-bangsa, ampuni kami umat manusia, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, rumah tangga. Kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk boleh melayani-Mu Bapa, untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu Bapa, setiap ruangan baik di luar di dalam Bapa. Tuhan pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, agar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. You raise me up. When I'm down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the
silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonders, sometimes I think I breathe eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his tribbles sleep soul. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I've seen him in watchfire of 100 circling camps. They have built him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring lands. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
transfigures you and me as He died to make men holy. Let us try to make men free while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Lord. Glory, glory in the highest. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord.
Hallelujah. All my sisters praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Singing glory. Praise the Lord. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertakhta di atas pujian. Amen. Praise God. Hallelujah. Haleluya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya.
menyelamatkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Oh, haleluya. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh ajaib, sungguh mulia, luar biasa. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh besar. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Pertolongan-Mu Tuhan pasti menolong. Tuhan sanggup menolong kami. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu luar biasa, pertolongan-Mu sungguh besar, pertolongan-Mu Tuhan sungguh mulia. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melepaskan kami dari segala mara bahaya. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan akan menolong setiap orang-orang benar yang berseru memohon pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kami Bapa, Tuhan yang sudah bermurah hati kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman
lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus, haleluya. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, praise God. Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu di muka bumi ini ya. Jadi begitu banyak kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Kejadian yang begitu membuat kita bingung, membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya arti dari semua ini. Apa arti dari semua yang terjadi saat ini di hadapan kita, betul? Jadi biarlah kita semua boleh percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam situasi apapun tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu luar biasa. Tuhan dahsyat Dia. Tuhan yang penuh kuasa Dia. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang adil. Jadi saudara, Tuhan yang sudah melepaskan kita dari cuaca buruk saat ini, dari situasi yang ada, dengan kebanjiran yang ada. Tuhan sudah menolong kita semua dan melepaskan kita dari kebanjiran, dari cuaca-cuaca yang tidak menyenangkan ya. Jadi luar biasa Tuhan kita. Asal kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dan Tuhanlah yang akan campur tangan. Tuhan yang akan melepaskan kita semua. Karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan penuh dengan kemurahan hati ya. Dan Tuhan Maha Pengampun. Dia Maha Pengasih ya. Tuhan tidak akan biarkan orang-orang benar ya hanya terbiar begitu saja, tetapi Tuhan akan menjawab doa orang benar. Itu pasti Tuhan menjawab doa orang benar ya, karena besar kuasanya doa orang benar. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga, melindungi kita, memelihara kehidupan kita. Amin, luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan sampai hari ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara, kita mau belajar sama-sama firman kebenaran, firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus. Kita mau belajar sama-sama yang mana firman Tuhan pada hari ini begitu apa yang Tuhan sudah ajarkan lewat kebenaran firman-Nya itu adalah yang terbaik untuk kita, ya. Jadi kita mau belajar sama-sama hari ini dari kitab Yakobus pasal yang ketiga. Kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Jadi kitab Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ayatnya yang ke-12 ya. Perikop hari ini adalah perikop hari ini yaitu dosa karena lidah ya. Jadi perikop hari ini sangat berbeda ya, bahwa firman Tuhan katakan dosa karena lidah. Jadi perikop yang sungguh yang benar-benar sangat luar biasa untuk Tuhan mau mengajar kita dengan apa artinya ya dosa karena lidah. Jadi kita sama-sama mau belajar hari ini
Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Ayat pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak pernah bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat 5, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun dan yang mematikan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini cukup keras ya. Jadi bagaimana kita harus mengendalikan lidah ya. Di dalam firman kita mau bacakan lagi dari ayat yang pertama. Ayat pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukuman yang lebih berat. Menurut ukuran yang lebih berat. Jadi di ayat yang pertama di situ dikatakan ya bahwa kita bacakan lagi yang pertama. Saudara-saudaraku, ya, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Jadi saudara-saudaraku, itu di situ dikatakan janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Jadi saudara, menjadi guru itu hanya panggilan ya. Jadi kita atau karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi setiap kita yang orang-orang yang sudah diselamatkan ada panggilannya masing-masing. Artinya
Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang diberikan karunia untuk mengajar sebagai guru. Ada juga karunia yang lain untuk menjadi begitu banyak karunia. Pokoknya diberikan oleh Tuhan berbeda-beda karunia. Jadi di situ dikatakan kalau memang panggilan kita bukan di bagian situ, jangan kita mau mengambil bagian yang dikatakan tadi ya, yang mana janganlah kamu mau menjadi guru ya, karena di situ dikatakan bahwa guru itu akan dihakimi lebih berat ukurannya ya. Jadi kita harus menjalani tugas yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi kita harus mengambil masing-masing bagian yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menjalani setiap pelayanan kita ya di dalam kehidupan kita di setiap hari. Jadi janganlah kamu mau menjadi guru, karena guru itu akan dihakimi lebih berat lagi. Ukuran yang akan dipakai untuk menghakimi para guru itu lebih berat. Jadi janganlah kita semua mau menjadi guru, karena guru itu karunia diberikan oleh Tuhan berbeda-beda, tidak sama ya. Ada yang dikaruniakan untuk menjadi guru, untuk mengajar, dan ada juga yang dikaruniakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang worship leader ya. Begitu banyak menjadi preacher ya. Jadi there's a lot of things, different things ya. Jadi biar bagaimana kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan karuniakan. Pakailah semua itu untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, di situ dikatakan ya. Karena kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Jadi kita tidak bisa mengajar sembarangan. Artinya kalau kita tidak dikaruniakan karunia untuk mengajar sebagai guru, janganlah kita mengajar ya, karena kita semua banyak salah di dalam segala hal ya, bersalah di dalam segala hal. Teruskan lagi. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ia adalah orang yang sempurna dan dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi di situ dikatakan di ayat kedua bahwa ya, jadi barang siapa yang merasa dirinya itu hebat, atau dia merasa dirinya itu sempurna, maksudnya dia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan ya seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita merasa kita itu orang yang hebat, maksudnya jadi kita juga harus bisa mengendalikan seluruh tubuh kita, karena kita adalah orang yang sempurna di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kekurangan, mempunyai kekurangan ya masing-masing. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi angkuh dan sombong ya, karena kita semua bersalah di dalam banyak hal. Jadi janganlah kita mau menjadi orang yang paling benar. Artinya ya, kalau bukan panggilan kita di situ, kita berikan kepada orang lain, karena orang lain yang dikaruniakan karunia itu, dialah yang harus menjadi pengajar atau menjadi guru. Amin. Teruskan ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Ya, jadi kita itu menaruh sesuatu di dalam mulut kuda. Maksudnya kita mau menutup atau mengekang mulut kuda itu supaya dia jangan ribut atau jangan teriak-teriak artinya ya. Jadi kita menaruh kekang itu seperti benda, seperti alat yang ditaruh di mulut kuda itu supaya mengendalikan kuda. Untuk mengendalikan kuda itu ya. Karena kalau kuda harus berpacu, harus dipakai dengan alat itu ya untuk mengendalikan kuda. Lalu teruskan lagi. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Jadi supaya kuda itu menuruti kehendak kita. Oleh sebab itu kita taruh alat itu di dalam mulutnya, kekang di dalam mulutnya itu untuk mengendalikan
kuda yang sedang berpacu. Jadi teruskan lagi. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan jalan demikian juga kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi itu diumpamakan mengenai kuda ya. Kita mau kuda itu mengikuti kehendak kita. Ya, jadi kita maksudnya kuda itu di saat dia memacu kita menaruh kekang di dalam mulutnya untuk mengendalikan, mengendalikan kuda itu supaya dia jangan lari kemana-mana atau dia jangan pergi kemana-mana. Jadi itulah yang diumpamakannya di dalam ayat yang ketiga. Terus ayat yang selanjutnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar. Dan digerakkan oleh angin keras. Dan digerakkan oleh angin keras. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak jurumudi. Menurut kehendak jurumudi. Jadi semua itu dikatakan bahwa kita mau mereka mengikuti kehendak kita, ya, kita yang mengendalikan mereka. Artinya oleh sebab itu kita juga harus bisa mengendalikan diri kita, karena diumpamakan mengenai kuda dan perahu, yaitu kita mau mengendalikan mereka untuk mengikuti kehendak kita. Terus ke ayat yang selanjutnya. Ayat 5, demikian juga lidah. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi ini mengenai lidah, ya. Lidah itu walaupun sesuatu yang kecil, kelihatan kecil, tetapi dia dapat memegahkan segala perkara-perkara yang besar. Ya, jadi lidah itu harus dikendalikan. Artinya kita harus bisa mengendalikan lidah, ya, mulut itu. Teruskan lagi. Lihatlah betapa pun kecilnya api. Lihatlah betapapun kecilnya api. Ia dapat membakar hutan yang besar. Ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi diartikan di situ bahwa lidah itu walaupun kecil, dia dapat membakar hutan yang besar. Artinya dia dapat membahayakan. Artinya lidah itu sangat berbahaya, ya. Jadi kita harus memakai, kendalikan lidah kita itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Jadi jangan kita memakai lidah kita itu, ya, jadi untuk hal-hal yang sembarangan. Jadi kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Sebegitu kecil lidah itu tetapi dapat membakar, ya, hutan yang besar, dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, padahal lidah itu kecil. Ya, jadi itu umpamakan kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Teruskan lagi. Ayat 6, lidah pun adalah api. Lidah pun adalah api, ya, di situ dikatakan lidah pun adalah api. Terus, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Ia adalah, bacakan lagi. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Suatu dunia kejahatan. Ini mengenai lidah dikatakan, ya. Ia adalah sesuatu dunia kejahatan, ya. Begitu berbahayanya lidah yang kecil itu, ya. Teruskan lagi. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Dan mengambil tempat-tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi ini lidah itu diumpamakan seperti itu. Lidah yang kecil tetapi dia itu begitu berbahaya. Artinya lidah manusia itu begitu berbahaya, begitu mengerikan, ya. Karena dia bisa membakar begitu besar, artinya dia bisa menghanguskan segala sesuatu. Dia bisa membuat kekacauan, artinya lidah itu perkataan kita. Kalau kita tidak mengendalikan perkataan kita, lidah kita, maka kita akan membawa kekacauan. Ya, lidah itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang akan mengutuki orang atau menjatuhkan orang atau menghina orang, ya. Memfitnah orang, ya, memaki-maki orang. Itu lidah, ya, selalu
dikatakan di situ bahwa lidah itu sangat berbahaya ya. Lidah itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kita harus bisa kendalikan lidah kita, mulut kita, perkataan kita dari segala hal-hal yang buruk. Ya, di situ dikatakan, teruskan lagi. Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Coba bagian situ lagi. Ulang lagi ya. Yang bagian situ. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi lidah itu pun bisa menodai tubuh kita, artinya bisa merusak tubuh kita. Ya, lidah, perkataan itu lidah yang berbahaya, ya, lidah yang menghanguskan, ya, yang membahayakan, itu dapat merusak juga seluruh tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita ya. Jadi di situ sudah dikatakan, jadi kita harus berhati-hati menggunakan mulut kita, perkataan kita, lidah kita. Teruskan lagi. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Dan menyalakan roda kehidupan kita. Jadi sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, jadi itu lidah diumpamakan seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dengan lidah. Kita harus berhati-hati dengan menggunakan perkataan kita atau mengeluarkan perkataan kita. Karena lewat lidah, lewat mulut kita, lewat perkataan kita, itu dapat menghanguskan segala perkara, dapat merusak segala perkara, dapat mengacaukan segala kehidupan, segala situasi, segala perkara. Jadi lidah sangat berbahaya. Perkataan mulut lidah kita itu sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati untuk memakai perkataan kita, mengeluarkan perkataan kita, atau memakai lidah kita, mulut kita. Kita harus perhatikan ya. Teruskan lagi. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jadi di situ dikatakan ya bahwa binatang-binatang, burung-burung semua itu ya, itu dapat dijinakan ya, dan maksudnya dapat dijinakan mereka. Artinya kalau mereka bisa dijinakan oleh sifat manusia, kenapa manusia tidak bisa menjinakkan mulut atau lidah, perkataan ya? Mengapa manusia tidak bisa mengendalikan mulut kita, perkataan kita, lidah kita yang mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, atau perkataan yang hanya untuk merusak atau menghanguskan situasi atau membuat kekacauan situasi ya. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan lidah, perkataan, mulut kita. Teruskan lagi. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah ya. Di situ dikatakan terus. Ia adalah sesuatu yang buas. Ia adalah sesuatu yang buas. Coba dikatakan di ayat yang ke-8. Lidah itu adalah sesuatu yang buas ya. Jadi artinya berbahaya. Lidah itu sangat buas, sesuatu yang buas, sangat berbahaya. Jadi tidak ada manusia yang dapat menjinakkan lidah, di situ dikatakan ya. Teruskan lagi. Yang tak terkuasai. Yang tak terkuasai. Jadi lidah itu sangat buas, tak terkuasai. Jadi tidak bisa ditahan ya, itu lidah ya, seperti itu. Terus. Dan penuh racun yang mematikan. Dan penuh racun yang mematikan. Di situ dikatakan lidah itu seperti itu, penuh racun yang mematikan. Sudah di situ dibilang lidah sangat buas ya, dan penuh racun yang mematikan. Jadi itulah lidah, itulah perkataan kita, itulah mulut kita yang dipakai untuk mengeluarkan perkataan-perkataan ya yang
sangat mengerikan, ya, perkataan-perkataan yang sangat menakutkan, yang sangat berbahaya, yang hanya dapat menghanguskan segala situasi. Teruskan lagi. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Terus, Bapa kita. dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dengan lidah kita mengutuki manusia dengan yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dengan lidah kita memuji Tuhan, saudara, Bapa yang di surga. Kita memuji Bapa kita di surga dengan lidah, dengan mulut kita, dengan perkataan kita. Kita memuji Tuhan, kita memuji Bapa di surga, kita memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi dengan lidah juga kita mengutuki sesama kita, mengutuki orang lain, mengutuki manusia yang sudah diciptakan menurut rupa Allah. Artinya menurut rupa dan gambar Allah manusia yang diciptakan. Tetapi dengan lidah itu kita memakai, kita mengutuki mereka, kita menghakimi mereka, kita memfitnah mereka, menghina mereka, ya. Pokoknya segala macam kita lakukan lewat lidah kita, lewat perkataan kita, lewat mulut kita. Jadi biarlah kita sama-sama hari ini mau belajar bagaimana kita harus dapat mengekang lidah kita, perkataan kita, ya, mulut kita yang selalu hanya mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengutuki manusia, yang mengutuki sesama atau menjatuhkan sesama kita, atau menghina sesama kita, memaki sesama kita. Itulah mulut, lidah, perkataan. Jadi biarlah kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus bisa, memang di situ dikatakan tidak ada manusia yang dapat menjinakkan lidah. Tetapi biarlah kita semua mau belajar bahwa kita harus memakai mulut kita, perkataan kita, lidah kita untuk sesuatu hal yang baik. Teruskan lagi. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ya, jadi di situ dikatakan, ya, dari mulut, dari lidah yang satu itu keluar perkataan-perkataan kutuk dan berkat. Jadi kita mengeluarkan perkataan berkat dan kutuk lewat lidah yang satu ini, ya. Tetapi hal itu dikatakan, ya, tidak boleh terjadi. Ya, coba teruskan lagi itu. Ayat 10, 11. 10. Ayat 10, demikian mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi di situ dikatakan, ya, hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jangan kita memakai lidah kita, perkataan kita untuk mengeluarkan perkataan untuk memberkati dan mengutuk. Artinya biarlah setiap perkataan kita itu keluar hanya untuk memberkati. Artinya perkataan yang memberkati sesama kita, memberkati orang lain, bukan kata-kata kutuk. Jadi gunakanlah untuk satu hal, yaitu memberkati, perkataan yang memberkati setiap orang. Lah, teruskan lagi ke ayat yang ke-11. 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah sumber memancarkan air Tawar dan air pahit. Air tawar dan air pahit Dari mata air yang sama? Dari mata air yang sama. Maksudnya adakah sumber itu keluar dari mata air pahit dan sumber mata air yang sama? Jadi itu diperumpamakan, ya, seperti itu. Teruskan lagi. Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Jadi di situ dikatakan adakah pohon ara menghasilkan buah zaitun. Terus, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin
tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian juga mata air asin tidak akan mengeluarkan mata air tawar. Jadi di situ diumpamakan sudah ya, bahwa pohon ara itu tidak akan menghasilkan buah zaitun, dan juga pohon anggur tidak akan mengeluarkan buah ara. Jadi dan air mata air itu diperumpamakan seperti itu, saudara. Jadi artinya semua itu diumpamakan bahwa lidah itu begitu berbeda. Lidah itu sangat berbeda ya. Lidah itu sulit untuk dikendalikan. Lidah itu sulit untuk diajar ya, untuk dikekang artinya ya. Perkataan kita itu sulit untuk dikekang, untuk dikendalikan. Karena mulut kita hanya mau berkata-kata, selalu hanya mau mengeluarkan perkataan-perkataan. Ya, jadi oleh sebab itu di dalam kitab Yakobus kita diajar bahwa kita harus bisa mengendalikan. Memang sulit, tidak gampang, tetapi kita sama-sama belajar bahwa kita mau memakai lidah kita, memakai mulut kita, perkataan kita hanya untuk memberkati orang lain, hanya untuk mengeluarkan perkataan-perkataan berkat. Ya, bukan perkataan-perkataan untuk mengutuki sesama atau mengutuki orang lain, tetapi biarlah mulut kita, perkataan kita, lidah kita pakai hanya untuk memuji Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk mengagungkan Tuhan, hanya untuk memberkati sesama kita. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Kita harus memakai lidah kita, mulut kita, perkataan kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Luar biasa, hari ini kita belajar bagaimana kita harus memakai atau menggunakan lidah kita, mulut kita, perkataan kita, agar kita boleh belajar sama-sama untuk menggunakan perkataan, mulut, lidah untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan Bapa kita yang di surga. Amin. Luar biasa. Saya pun belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, agar juga kita semua boleh belajar untuk menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh disenangkan lewat kehidupan kita di setiap hari, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat sikap dan tindakan kita. Biarlah Tuhan boleh disenangkan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tidak panjang-panjang. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh menuntun kita semua kepada seluruh kebenaran itu, dan juga kepada kekudusan, hidup di dalam pertobatan, dan hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang ada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kembali lagi kami datang Bapa di hadirat-Mu yang kudus, untuk menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh mengajar kami, boleh menuntun kami, dan membawa kami kepada pertobatan dari segala tindakan kami, sikap kami, pikiran kami, perkataan kami. Kami boleh dibawa untuk bertobat, dan kami boleh
hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sangat diberkati Bapa atas pengajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus pimpin setiap langkah kami. Tuhan tuntun kami Bapa untuk menjalani setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan setiap pokok doa kami, serahkan situasi di Timur Tengah, situasi di muka bumi ini Bapa, dengan peperangan yang ada, situasi bencana alam, semua virus, sakit, penyakit, Tuhan tolong Bapa. Kami hanya dapat mengandalkan Engkau, karena kami percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, hanya Tuhan yang sanggup untuk membawa kami, melepaskan kami dari situasi yang ada. Hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan kami kelepasan dan belas kasihan yang Tuhan sudah berikan, kemurahan hati yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, kami sangat mengucap syukur. Biarlah Tuhan terus yang menolong kami dan menyertai kami, menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua atas dosa dan pelanggaran kami. Tuhan bawa kami untuk tetap tinggal bersama, berjalan dengan Tuhan. Terima kasih, berikan kami kekuatan untuk menghadapi situasi yang ada, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu luar biasa, pertolongan-Mu sangat mulia, sungguh besar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Kami serahkan terus Mission and Prayer House, serahkan hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah, serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami Tuhan, serahkan Bapa setiap orang-orang sakit, anak-anak yang sakit, terlebih-lebih peperangan di Ukraina. Tuhan tolong lindungi Bapa anak-anak yang tidak bersalah, orang-orang masyarakat yang tidak bersalah. Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai, Tuhan pimpin. Tuhan hentikan Bapa peperangan ini, Tuhan hentikan Bapa untuk negara Rusia untuk mau menyerang. Tuhan hentikan, berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara-Mu Bapa, karena Tuhanlah yang akan membalas kejahatan setiap orang-orang fasik, dan Tuhan yang akan membela orang-orang benar Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah lepaskan kami dari cuaca buruk, dari bencana alam, dari kebanjiran, situasi yang ada, virus-virus yang ada. Terima kasih Bapa, semua karena kebaikan-Mu, semua karena belas kasihan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami patut untuk mengucap syukur dan memuji Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan semua Bapa hanya di dalam tangan-Mu Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Biarlah kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, kita semua mau sama-sama memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan kita yang luar biasa. Amin, haleluya. Thank you Jesus.
Forever we will praise your name, O Lord. You are awesome. Hallelujah. Forever we praise your name. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen.